Ini adalah dalam bentuk motivasi yang diberikan di awal pembelajaran. Ini adalah supaya anak-anak semangat. Ini adalah diberikan contoh-contoh yang sudah sukses ya. Sobat-sobat semuanya, salah satu penentu kelulusan seleksi akademik itulah kita mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya ya. Jadi kita jangan hanya puas dengan mendapatkan nilai passing grade saja. Berdasarkan dari rekapitulasi hasil seleksi administrasi oleh PPG Kemdikbud.go.id, maka untuk jumlah dari peserta yang telah lulus seleksi administrasi ini ada sekian. Berarti sejumlah ini nantilah yang akan ikut ujian atau seleksi akademik ya. Sementara itu untuk kuota PPG di tahun ini sangat terbatas teman-teman. Dengan demikian berarti antara yang sudah lulus seleksi administrasi ini nanti akan menjadi peserta seleksi akademik untuk memperebutkan kuota yang ada di sini ya. Ini adalah untuk per TMT teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi sebuah latihan soal terbaru berdasarkan dari hasil pembahasan bersama rekan-rekan saya beberapa waktu yang lalu. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan di sini kita sudah pilihkan beberapa soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisi seleksi akademik PPG 2022. Bagaimanakah untuk videonya? Silahkan simak video ini. Baiklah sobat semuanya, untuk soal yang pertama, dan di sini untuk nomornya kita acak ya, karena ini adalah soal yang kita pilih sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh PPG Kemdikbud. Keteladanan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah yang mana? Apakah yang A, melatih Karang Taruna terampil menggunakan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah bersama, membina pendidikan dan latihan berbagai macam keterampilan dari tingkat anak-anak sampai orang dewasa, mengkampanyekan pendidikan, pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda kepada masyarakat sekitar sekolah, aktif bersama tokoh dan perangkat pemerintah di masyarakat memajukan pembangunan, mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ke sekolah secara bertanggung jawab dan juga profesional. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman, mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ya ke sekolah secara bertanggung jawab dan juga profesional. Nah, ini teman-teman, jadi salah satu tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara yaitu melakukan melalui sistem pendidikan nasional, yang mana salah satu elemen penting ini adalah memiliki guru-guru yang profesional. Nah, dengan demikian ini teman-teman sudah termasuk dalam usaha untuk ini ya, menjadi guru profesional karena akan ikut PPG dalam jabatan. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Januari 2020 pengguna internet di Indonesia sebanyak 174,5 juta orang. Pengguna teknologi internet telah merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Dampak positif dari penggunaan internet itu apa? Perdagangan komoditas ilegal semakin marak, perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain, perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat, sikap individualisme dalam masyarakat, perkembangan industri mode dunia. Jawaban yang tepat ini adalah perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat teman-teman. Berikutnya, Pak Imam, guru kelas 2 SD akan mengajarkan materi membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Pak Imam ini apa? Menceritakan pengalaman tentang berbagai puisi, membacakan sebuah puisi bertemakan alam lingkungan, menjelaskan cara membacakan puisi, menjelaskan cara membuat puisi, meminta siswa untuk menulis puisi. Nah, maka jawaban yang paling tepat ini adalah apa? Membacakan sebuah puisi bertema alam lingkungan. Kemudian pembelajaran yang terpusat pada siswa didasari prinsip pembelajaran konstruktivisme. Jika seorang guru SD ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan prinsip pembelajaran konstruktivisme, salah satu langkah yang harus dilakukan ini apa kira-kira? Memberikan pretest untuk melihat kondisi awal siswa, kemudian mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi,
Melakukan penilaian berbasis problem solving. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi nyata. Jawabannya adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi, teman-teman. Oke, untuk soal yang berikutnya, kode moral seorang berkembang melalui interaksi dengan model. Sebagai model, orang tua memberi contoh aturan moral yang kemudian diinternalisasi oleh anak. Setelah terinternalisasi, kode moral akan menentukan perilaku mana yang mendapat hukuman atau yang tidak. Menyimpang dari kode moral akan menimbulkan penyesalan atau mencela diri. Teori yang mengatakan bahwa rasa mencela dari setelah melanggar standar akan menjadi sumber motivasi untuk menjaga perilaku adalah yang mana? Teori pelabelan eutermistis dari Miller dan Dollar, teori perkembangan moral Kohlberg, kemudian teori justifikasi moral Allport, teori kognitif Piaget, teori self-contempt Bandura. Nah, ini adalah menurut teori mana, teman-teman? Ini jawabannya adalah teori self-contempt Bandura ya. Nah, ini kemudian soal berikutnya. Salah satu indikator di kelas rendah adalah 35 ini ya, menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Pak Budi, seorang guru kelas SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Budi ketika membuka pelajaran adalah apa? Jadi yang ditanyakan adalah motivasi yang diberikan ketika membuka pelajaran. Apakah membuat kesimpulan tentang jenis-jenis tumbuhan di sekitar tempat tinggal peserta didik, memberikan pesan agar peserta didik selalu berhati-hati menjaga kesehatan, membagikan kurs pada peserta didik tentang cara perawatan tumbuhan, kemudian menceritakan peternak kelinci yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar, membagikan tugas kepada peserta didik untuk mengamati hewan piaraan di rumahnya. Jawabannya adalah menceritakan peternak kelinci yang sukses ya, yang merawat kelincinya dengan benar. Ini adalah dalam bentuk motivasi yang diberikan di awal pembelajaran. Ini adalah supaya anak-anak semangat. Ini adalah diberikan contoh-contoh yang sudah sukses ya, dengan cara merawat dengan benar. Kemudian pada muatan PKN, seorang guru kelas 4 akan mengembangkan kemampuan mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi berbagai kasus yang terjadi dan ikut mencari solusi pemecahan masalah yang ada di dunia anak. Media yang paling tepat dipilih oleh guru ini adalah apa? Foto kegiatan jual beli di pasar, chart organisasi lembaga negara, grafik perkembangan penduduk, kumpulan berita daring tentang dampak perundungan, tabel persebaran jenis pekerjaan berdasarkan usia. Maka jawabannya adalah kumpulan berita daring tentang dampak perundungan, teman-teman. Nah, berikutnya cermatilah kutipan berikut ini ya. Para ilmuwan mengatakan mereka sedang berlomba melawan waktu untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tanaman-tanaman terbaru di dunia sebelum spesies tersebut punah. Berdasarkan studi terbaru, ada sekitar 2/5 tumbuhan di dunia yang berisiko mengalami kepunahan. Sekitar 723 tanaman yang biasa digunakan untuk pengobatan berisiko punah dengan masalah panen berlebihan di beberapa bagian dunia. Hasil tersebut didapat dari penelitian yang dilakukan oleh lebih dari 200 ilmuwan di 42 negara dan dipublikasikan pada pertemuan PBB. Dari struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian teks apa? Apakah berita, laporan hasil observasi, tanggapan, ataukah eksplanasi atau eksposisi? Jawabannya adalah laporan hasil observasi. Jadi inilah dari hasil observasi atau penelitian ya dari para peneliti. Berikutnya, citra seorang siswa kelas 1 SD. Ini menerima hasil evaluasi akhir adalah seperti ini. Untuk muatan pelajaran matematika, KKM-nya adalah 70. Kemudian untuk nilainya ini adalah 86. Predikatnya adalah B. Deskripsinya, kemampuan siswa citra ini dalam mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret ini masih perlu ditingkatkan.
Bu Vivi ini sebagai guru matematika citra kurang begitu bahagia ya mendapati hal ini. Walaupun sudah mencapai KKM, namun hampir semua teman sekelas citra ini menerima hasil yang serupa. Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Ibu Vivi ini kira-kira apa? Melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan, menyiapkan pembelajaran remedial, berinovasi dengan alat peraga bilangan yang baru, menganalisis dugaan penyebab dan merencanakan perbaikan pembelajarannya untuk materi berikutnya. Nah, ini jawabannya adalah memberikan materi pengayaan, karena deskripsinya ini masih menunjukkan keterampilannya itu masih kurang. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, yaitu membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut ini adalah observasi, tes lisan, jurnal, demonstrasi, tes tulis. Nah, kira-kira yang mana? Jawabannya ini adalah dengan jurnal. Berikutnya, hasil perbaikan pembelajaran dalam PTK pada sebuah siklus dipakai sebagai dasar untuk merencanakan perbaikan pada siklus berikutnya. Pihak yang tepat untuk menyebarluaskan hasil penelitian ini kira-kira siapa? Apakah kepala sekolah? Hasil penelitian yang menyebarkan siapa? Apakah kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah, peserta didik di kelas penelitian, dinas pendidikan setempat, atau guru dengan problem yang sama? Maka jawabannya ini adalah apa? Yaitu guru dengan problem yang sama. Demikianlah sobat semuanya, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.